Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Rasulullah Muhammad SAW diberitakan oleh Allah, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, wa idza sa'alaka 'ibadi, katakan anni fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengabulkan seluruh permintaan dan doa-doa daripada hamba-hambaku. Siapapun dia, doa-doanya pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat wal yu'minu bi, mereka harus beriman dan percaya kepadaku. La'allahum yarshudun, maka mereka aku akan berikan petunjuk. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an yang berminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang tidak masuk akal, dengan permintaan yang tidak masuk logika, dengan permintaan yang sangat mustahil untuk dikabulkan. Tapi apa kata Allah? Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Dan apabila Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang bernama Imran. Imran ini manusia biasa, tapi namanya disejajarkan dengan para nabi. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, tidak dipilih keluarganya. Allah memilih Nabi Nuh, tidak dipilih keluarganya. Mengapa hanya Nabi Adam yang dipilih, keluarganya tidak? Mengapa hanya Nabi Nuh yang dipilih tapi keluarganya tidak? Karena Nabi Adam dianggap gagal ngurusin keluarga. Nabi Nuh juga dianggap gagal ngurusin keluarga. Wa ala Ibrahim, dan aku pilih Ibrahim beserta keluarganya. Karena Nabi Ibrahim dianggap sukses mengurus keluarganya. Istrinya solehah, anaknya soleh, keturunannya dzurriatan thayyibah, menjadi keluarga-keluarga yang baik. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pun ini nasabnya bersumber daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu ada lagi manusia yang bukan nabi, manusia biasa, tapi namanya disejajarkan oleh Allah, yang disebutkan wa ala Imrana, dan kepada keluarga Imran. Siapakah Imran? Imran ini, pemirsa, adalah seorang manusia biasa, seorang yang soleh, yang kesolehannya luar biasa. Imran punya istri namanya Hana. Sudah tua, Hananya pun wanita yang mandul. Tetapi Imran dengan Hana tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa meminta kepada Allah. Apa permintaannya? Permintaan yang sangat tidak masuk akal. Istrinya mandul, Imrannya sudah tua. Tapi yang diminta hanya pengen punya anak keturunan. Siang dan malam Imran selalu berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan anak keturunan. Sehingga satu ketika Imran bernadar, bersama Hana beribadah kepada Allah. Selesai beribadah melakukan sholat, maka Imran dan Hana berdoa sambil bernadar. Apa doanya? Ya Rabb, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Tuhanku, aku berjanji kepadamu ya Tuhan, istriku mandul, aku juga sudah teramat tua, tapi aku yakin kau maha memberi apa yang hambanya minta. Kabulkanlah kepada kau ya Tuhan seorang anak. Maka jika nanti aku diberikan anak, aku bernadar anakku ini nanti akan aku jadikan sebagai marbot masjid. Pemirsa, yang diminta oleh Imran, kalau anakku sudah lahir, aku akan jadikan anakku ini sebagai marbot masjid. Jangan dianggap marbot masjid, orang yang ngurusin masjid, orang yang membangun masjid, itu manusia sembarangan.
Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah datang ke rumah orang yang hanya sebagai marbot masjid, yang ngurusin masjid, menghidupkan masjid. Maka dia kehidupannya, bukan saja kehidupan dunianya dijaga oleh Allah, tapi dia dibangunkan oleh Allah istana di surga. Imran dan Hana berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan memiliki anak keturunan, anaknya seorang wanita. Wa inni wada'tuha untha. Bagaimana ya Tuhan? Aku punya anak wanita, lalu anak ini diberi nama wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berikan anak ini dengan nama Maryam dan aku berlindung dari Allah. Maka satu-satunya bayi yang tidak diganggu oleh setan adalah Siti Maryam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, Allah kasih syarat wal yu'minu bi. Beriman dulu kita kepada Allah. Iman itu percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Terkadang kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi kita nggak percaya kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Kita tidak yakin kalau doa-doa yang kita minta kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah. Nah, ini yang kadang membuat doa kita tidak diijabah. Apakah doa kita itu pasti dikabul? Jawabannya iya. Kapan dikabulkannya? Hanya Allah yang tahu kapan doa itu dikabul. Boleh jadi kita sudah lupa kapan kita berdoa. Kita sudah lupa ternyata doa kita baru dikabulkan oleh Allah. Ada seorang nabi sekalipun yang disebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ketika meninggikan Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadahku ini. Lalu Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti lahirkanlah di samping Ka'bah ini ya Allah, di samping tempatmu yang mulia ini ya Allah, rasulan, seorang rasul saja, yatslu alaihim ayatik, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan menyampaikan hikmah dan sunnah-sunnahmu, wa yuzakkihim, dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, membersihkan Ka'bah dari paham-paham yang sesat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Doa Nabi Ibrahim 3000 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dan doa itu mampu merubah takdir manusia. Kalau ditanya apa itu qada dan apa itu qadar? Qada adalah ketetapan Allah yang sudah dituliskan di dalam Lauhun Mahfud. Lauhun Mahfud adalah papan atau gudang atau tempat penyimpanannya Allah. Di sana ada Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfud. Al-Quran disimpan oleh Allah di dalam Lauhun Mahfud. Kitab Taurat Allah simpan di dalam Lauhun Mahfud. Kitab Injil yang asli Allah simpan di dalam Lauhun Mahfud. Mushaf Ibrahim, bahkan takdir manusia, catatan manusia, kodok manusia sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhun Mahfud. Ribuan tahun sebelum kita dilahirkan, bahkan jutaan tahun sebelum kita dilahirkan, kodok kita, ketetapan kita, bagaimana hidup kita, bagaimana ajal kita, bagaimana siapa istri kita, kapan kita mati, sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kodoknya yang disimpan di dalam Lauhun Mahfud. Lalu apa takdir? Takdir itu adalah implementasi atau pengaplikasian,
pengaplikasian daripada qada dan ketetapan yang sudah ditulis oleh Allah sejak zaman ajali, maka takdir adalah kenyataannya. Yang terjadi daripada tulisan qada itu adalah takdir. Apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Apa yang merubah takdir? Tidak ada yang mampu dan bisa merubah takdir kecuali hanya dengan doa. Orang yang ditakdirkan oleh Allah harusnya dia menjadi orang miskin, tapi dia rajin, dia ibadah kepada Allah, dia bermohon siang dan malam, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud bermohon kepada Allah, ibadah bermohon kepada Allah, doa siang malam, terus merayu Allah. Allah itu suka dirayu. Bagaimana merayu Allah? Dengan doa. Kita panggil Allah dengan kalimat, Ya Wahhab, wahai yang maha pemberi. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Ya Hayyu, Ya Qayyum, wahai zat yang hidup, wahai zat yang kuat. Ya Jabbar, wahai zat yang pemaksa. Kita rayu Allah untuk minta kepada Allah. Allah cinta kalau hambanya merayu. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun maha malu. Apa yang dimaksud dengan maha malu? Allah malu kalau ada hambanya yang minta kepada Allah, lalu Allah tidak berikan. Allah katakan, aku ini maha pemalu, maka aku sangat malu jikalau ada hambaku yang minta kepadaku, aku tidak memberikan dan tidak mengabulkannya, karena aku maha kaya. Apapun yang hambanya minta, pasti akan aku kabulkan. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus jangan pernah berputus asa. Bermohon minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya katakan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Maka kita yang merasa banyak dosa, sering maksiat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Zaman sekarang kita keluar sedikit saja kita melihat hal-hal yang negatif. Kita banyak bermaksiat kepada Allah, kita banyak berbohong kepada diri kita. Kita juga mungkin banyak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam doa kita, jika ingin dikabulkan oleh Allah, kita juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah kebanggaan untuk kita, karena kita dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Apa sih keistimewaannya umat Rasulullah Muhammad? Satu, umat Rasulullah Muhammad tidak ada dosanya yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang sofwatur rahmah. Umat yang banyak dapat kelembutan dari Allah. Umat yang tidak pernah diazab oleh Allah secara langsung. Betapa mulianya Nabi kita. Nabi Nuh ketika umatnya durhaka, melanggar aturan Allah, maka Nabi Nuh berdoa minta kepada Allah. Apa yang diminta? Tenggelamkan umatku ya Allah. Nabi Ibrahim pun demikian. Tapi Nabi Muhammad tidak. Sampai Rasulullah Muhammad ditimpa. Sampai Rasulullah Muhammad pelipisnya berdarah. Sampai Rasulullah Muhammad dihina. Apa doa Nabi? Nabi berdoa berminta kepada Allah ketika Jibril menawarkan, ya Muhammad, aku timpakan saja kepada umatmu ini. Gunung Uhud aku timpakan kepada mereka. Gunung-gunung ini aku timpakan kepada mereka. Apa jawab Rasulullah Muhammad? Jangan ya Jibril. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu siapa saya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Maka pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa itu adalah senjata untuk kita. Selesai sholat kita berdoa, minta apa saja. Yang terlebih hebat lagi, jikalau di tengah keheningan malam kita bangun, meminta kepada Allah. Menurut salah seorang pendapat ulama bernama Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan, itu punya pendapat bahwa 1/3 malam itu supermarketnya Allah buka. Boleh kita kerja, boleh kita ikhtiar, tapi ikhtiar tanpa dibarengi dengan doa juga sesuatu yang sangat sombong. Berdoa saja, minta saja, tapi nggak ada kerjaannya, pemalas juga. Jadi harus balance. Di dalam Islam ini bahkan diajarkan di dalam sholat kita doakan kepada muslimin muslimat dalam bacaan sholat kita.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mendoakan semoga orang-orang yang soleh mendapatkan salam dan keselamatan dari Allah. Di penghujung sholat kita, doa, sholat itu adalah doa. As-sholatu huwa doa. Sholat itu adalah doa. Maka orang yang sholat itu tidak boleh orang melangkahi di depannya. Karena sesungguhnya orang yang sedang sholat, dia sedang mi'raj, menghadap Tuhannya. Dia sedang ngobrol sama Tuhannya. Dia sedang berdoa, bermohon, berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan Tuhan hadir di hadapannya. Maka orang yang sholat tidak boleh dilewati di depannya. Dan kalau kita sholat, harus pakai baju yang terbaik. Kalau kita menghadap gubernur saja harus rapi. Kalau kita menghadap presiden harus rapi. Apalagi kita menghadap kepada Sang Kholik yang menciptakan manusia. Harus pakaian terbaik yang kita pakai ketika kita melakukan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah komunikasi kita, doa kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di akhir salam, di akhir sholat, diakhiri dengan salam ke kanan, berarti kita mendoakan agar yang di bagian kanan kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. Sebelah kiri juga kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Maka Islam mengajarkan, Islam bukan hanya agama yang toleransi, tapi Islam mengajarkan agama yang sosial. Tidak baik orang yang hanya beribadah saja. Tidak baik hanya orang yang hanya beribadah, beramal soleh, tapi tidak dengan lingkungannya dia tidak baik. Maka soleh itu adalah al-khairu fi haqukillah wal khairu fi haqukin nas. Soleh itu adalah orang yang baik terhadap haknya Allah. Dia juga baik terhadap hak manusia. Ibadah saja, sholat, puasa, rajin. Puasa Senin Kemis rajin. Tapi sama tetangga nggak akur. Sama tetangga musuhan, sama keluarganya berantem, tidak dikatakan soleh. Begitupun orang yang sama tetangganya bagus, sama keluarganya bagus, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah, juga tidak dikatakan soleh. Islam menginginkan balancing. Islam menginginkan keseimbangan, agar dia punya hak, ada haknya kepada Allah, dan juga ada hak kepada manusia di sekelilingnya. Maka doa di dalam sholat adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 1/3 malam adalah supermarketnya Allah buka. Tidak percaya, buktikan. Kiai Dasuki Adnan ini adalah seorang kiai dari kelas bawah. Sangat miskin, papa dilahirkan oleh seorang janda yang tidak punya apa-apa. Tapi sekarang punya pondok pesantren di Jakarta yang luasnya lebih daripada 1 hektar. Karena dia punya keyakinan di 1/3 malam, pintu-pintu rahmat Allah dibuka. Bangun di tengah keheningan malam, yang lain biarkan tertidur. Kita sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Tahajud adalah sholat yang diwajibkan kepada Rasulullah sebelum diperintahkan sholat 5 waktu. Duha juga sholat yang diperintahkan Rasulullah sebelum diperintahkan sholat 5 waktu. Di tengah keheningan malam, supermarketnya Allah buka. Minta kita bangun. Di saat yang lain tertidur, kita mengangkat, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa minta kita? Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Yang pertama, kita mintakan ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk orang-orang tua kita. Karena tanpa jasa orang tua kita, tidak mungkin kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Ridho Allah fi ridhil walidain. Jangan menyangka bahwa doa kita akan dikabulkan tanpa perantara orang tua. Orang tua adalah ridho kedua setelah Allah. Kita diperintahkan berbakti kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, jangan menyekutukannya. Setelah itu Allah perintahkan wajib berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga orang tua kita adalah merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari ajarkan kepada keluarga kita. Kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Silakan minta apa kata Allah, Allah akan kabulkan seluruh doa-doamu, permintaanmu. Kata Allah, aku akan kabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dikabulkannya? Allah yang tahu kapan timing dan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa itu. Maka mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, kita diberikan rizki yang berkah, rizki yang manfaat, dzurriyyah
keluarga yang dzurriyyatan thayyibah, keluarga yang baik, keluarga yang soleh, anak-anak keturunan yang soleh, agar bisa punya bekal kita untuk dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.